2024. Ketua Umum dan kakak-kakak semuanya, Rakernas ini dihadiri oleh 12.000 kader dari Sabang sampai Merauke, yang tidak hanya datang secara fisik, namun membawa jiwa dan semangat yang menggelora untuk terus membesarkan Nasdem di wilayah masing-masing. Rakernas dimulai dengan apel siaga yang diikuti oleh 3.000 orang. Dalam kesempatan tersebut, kita juga telah menyaksikan pemberian mobil kemenangan pemilu bagi 34 provinsi yang telah dilangsungkan oleh Ketua Koordinator Pemenangan Pemilu, Kakak Prananda Suryapaloh. Kakak-kakak semuanya, izinkan saya mewakili segenap pengurus DPP Partai Nasdem menghaturkan terima kasih setinggi-tingginya atas komitmen dan semangat kakak-kakak dalam mengikuti Rakernas ini. Saya sungguh bangga melihat optimisme kader Nasdem yang tercermin dalam semangat tak kenal lelah di 3 hari. Jujur, saya kagum dan terharu ketika kakak-kakak memaparkan progres yang telah dicapai di DPD dan DPW masing-masing. Ada yang sudah punya gedung baru dan banyak KTA yang sudah melebihi 100%. Semua memasang target hebat untuk terus memperkuat struktur yang akan menghasilkan kenaikan jumlah kursi di parlemen. Saya yakin semua niat baik ini dan dengan disertai ridho Tuhan Yang Maha Kuasa akan menghantarkan kita kemenangan yang kita cita-citakan. Partai Nasdem bersatu, Partai Nasdem bersatu, Partai Nasdem. Terakhir, pantun dari saya. Jalan-jalan ke Taman Palem, pulang-pulang membawa cerita. Jaya terus Partai Nasdem 2024 milik kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Ahmad Sarani. Ya, dan kakak-kakak semua, sebelum kita akan menuju ke acara penyerahan dan juga pengumuman hasil Rakernas dari Partai Nasdem 2022, kita akan ke pengumuman pemenang sejumlah lomba. Kali ini ke lomba pertama, yakni kompetisi ketaatan berseragam Partai Nasdem. Kali ini oleh Dewan Juri yang terdiri dari Kakak Oki Asokawati, ada Kakak Cosilatu, ada juga Kakak Arif Suditomo, Kakak Luciani Suwandi, dan Kakak Tita Sahrul Yasin Limpo. Kami persilahkan kepada kakak-kakak untuk maju ke depan. Ya, kami informasikan untuk lomba kategori ini, panitia telah menyiapkan hadiah total 1 miliar rupiah. Siapa nanti DPW akan berhasil membawa pulang hadiah tersebut? Ada 3 yang sudah berhasil kami catat namanya di sini dari 3 DPW mewakili 3 pemenang. Kami persilakan kepada Ganjar. Yang terhormat Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Haji Suryapaloh beserta jajaran dan seluruh peserta Rakernas Partai Nasdem 2022 yang kami banggakan. Selamat malam. Kami Dewan Juri yang terdiri dari Kakak Oki Asokawati, Kakak Luciana Suwandi, Kakak Tita Yasin Limpo, Kakak Arif Suditomo, dan saya sendiri Cosilatu. Pertama-tama kami haturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para peserta lomba ketaatan dan kepatuhan pemakaian seragam Partai Nasdem. Dalam proses penjurian kami menghadapi kesulitan karena seluruh peserta lomba tampil sangat baik, luar biasa. Namun sebelum mengumumkan provinsi yang akan menjadi pemenang, marilah sama-sama kita saksikan proses penjurian kompetisi ini.
akan digelar. Total hadiahnya 1 miliar. Jadi gelombang pertamanya udah dilakukan streaming dulu melalui foto-foto yang dikirim oleh kakak-kakak dari provinsi masing-masing. Kami Dewan Juri telah menentukan 10 finalis lomba ini. Dan inilah ke-10 finalis dalam urutan acara. Bali, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Bengkulu, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan. Selamat kepada para finalis. Banyak sekali. Dan inilah pemenang kompetisi seragam Partai Nasdem. Juara ketiga adalah Jawa. Provinsi Bengkulu. Selamat kepada Provinsi Bengkulu. Juara kedua adalah Provinsi Jawa Tengah. Selamat kepada Provinsi Jawa Tengah.
Dan juara pertama adalah Provinsi Jawa Timur. Provinsi Sulawesi Selatan. Kami mengundang Sekali lagi kami atas nama Dewan Juri mengucapkan selamat kepada para pemenang. Terima kasih dan selamat malam. Untuk itu kami mengundang sekali lagi kepada pemenang ketiga DPW dari Provinsi Bengkulu. Yang kedua adalah ketua dari DPW Provinsi Jateng. Dan yang pertama ketua DPW Sulawesi Selatan. Silakan untuk naik ke atas pentas. Hadiah total 1 miliar rupiah, 500 juta untuk pemenang pertama, 300 juta untuk pemenang kedua, dan 200 juta untuk pemenang ketiga. Kami undang ketua fraksi Partai Nasdem DPR RI, Kakak Robert Rao. untuk menyerahkan hadiah kepada pemenang ketiga. Pemenang ketiga mendapatkan hadiah uang tunai 200 juta rupiah. Selamat untuk Bengkulu. Dan selanjutnya kami mengundang Ketua Koordinator Kebijakan Publik dan Isu Strategis Kakak Suyoto untuk menyerahkan hadiah kepada pemenang kedua kepada DPW Provinsi Jawa Tengah. Sekali lagi kepada Pak Suyoto. Iya, 300 juta rupiah untuk DPW Partai Nasdem Jawa Tengah. Selamat sekali lagi. Dan terakhir untuk pemenang pertama kami mengundang Ketua Steering Komite Rakernas Kakak Prananda Surya Paloh untuk menyerahkan hadiah kepada pemenang pertama Sulawesi Selatan. Kami undang Kakak Robert Rao dan Kakak Suyoto untuk kembali ke panggung untuk foto bersama dengan para pemenang dan Kakak Prananda Surya Paloh. Disilakan kepada Dewan Juri untuk bergabung untuk foto bersama kepada Foto bersama. para pemenang. Tepuk tangan yang meriah untuk para pemenang kali ini. Iya, beri sekali lagi tepuk tangan untuk Bengkulu, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Terima kasih kepada kakak-kakak. Dipersilakan untuk kembali ke tempat. Baik, itu dia lomba kategori pertama kita akan berseragam dan masih ada satu kategori lagi ya Kak Tony dan juga kakak-kakak. Selanjutnya yakni kategori kompetisi capaian IKTA. Ada 3 pemenang juga gitu yang kami umumkan dengan hadiah total 1 miliar rupiah. Baik, selanjutnya kami mengundang Ketua DPP Bidang Digital dan Cyber Kakak Doni Imam Priambodo untuk membacakan pemenang kompetisi capaian IKTA kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Surya Paloh dan seluruh peserta Rakernas 2022. Sebelum saya mengumumkan pemenang daripada lomba capaian EKTA, saya laporkan Ketua Umum bahwa total kader kita yang terdaftar di EKTA saat ini sejumlah 4.176.857, tercapai sekitar 91% dari target yang ditentukan oleh Ketua Umum, yaitu 55 anggota sampai tingkat DPRD. Yang tentunya memang belum semuanya itu adalah pengurus, yang nanti kita sesuai dengan keputusan sidang Komisi B tanggal 15 Juli semua pengurus akan mengisi elektronik surat keputusan sehingga kita bisa memantau berapa persen yang sudah mempunyai SK. Dan selanjutnya setelah Rakernas ini sesuai dengan arahan Ketum, target daripada EKTA akan ditingkatkan menjadi 12,5 juta sesuai dengan perolehan suara Partai Nasdem pada pemilu 2019. Dari jumlah desa sudah terisi kader Partai Nasdem sejumlah 70.925 dari 83.000 desa sekian, yaitu baru terisi sekitar 85%. Saya sampaikan kriteria lomba EKTA pada Rakernas 2022 ini, yaitu yang pertama adalah kemerataan kader di setiap desa, lalu keterwakilan perempuan lebih dari 30% di setiap DPW sampai tingkat desa, dan tentunya karena kita menyongsong 2024 yang lebih dari 58% adalah milenial, maka kita juga mensyaratkan jumlah kader milenial yang terbanyak. Baik, selanjutnya pemenangnya adalah Vidi. Juara 3 DPW Banten. Juara kedua DPW Sultan.
dan DPD Banten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kesediaan untuk tetap berada di tempat. Selamat kepada para pemenang dari Banten, Sulawesi Tengah dan pemenang pertama Sulawesi Selatan. Kami undang Bendahara Umum Partai Nasdem Bapak Ahmad Saroni untuk menyerahkan hadiah kepada pemenang ketiga DPW Provinsi Banten dengan hadiah 200 juta rupiah. Kepada DPW Provinsi Banten untuk naik ke atas pentas. Dan juga Bapak Ahmad Saroni untuk naik ke atas panggung Bapak untuk menyerahkan Ahmad Syaroni. hadiah. Dan kami mengundang Provinsi Sulawesi Tengah untuk naik ke atas panggung. Dan DPW Provinsi Sulawesi Selatan disilakan untuk naik ke atas pentas. Yang mewakili dari Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Di atas panggung sudah ada dari Provinsi Banten. Kami persilakan Pak Saroni untuk menyerahkan hadiah ke pemenang ketiga. Ya, Provinsi Sulawesi Selatan untuk juara pertama. Silakan kepada Kakak Syaroni untuk menyerahkan hadiah kepada pemenang ketiga dengan hadiah 200 juta rupiah. Tangan Provinsi Banten. Dan kami undang Sekjen Partai Nasdem Kakak Joni G. Plate untuk menyerahkan hadiah kepada pemenang kedua Provinsi Sulawesi Tengah. Pemenang kedua akan mendapatkan hadiah dengan total 300 juta rupiah. Kita Joni, mohon untuk hadiah tempat. Tempat. Dan kami akan mengundang Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Kakak Ahmad Ali, untuk menyerahkan hadiah kepada pemenang pertama Sulawesi Selatan. Terima kasih untuk bisa berada di dekat pemenang. Bisa foto bersama. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk para pemenang KTA Partai Nasdem. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk kakak-kakak. Baik, disilakan untuk kembali ke tempat. Baik, terima kasih. Dan ini semoga terus memicu semangat seluruh ketua DPW untuk memberikan yang terbaik untuk Partai Nasdem tentunya. Mantap kakak sangat tercinta. Ketua Umum yang terhormat, Majelis Tinggi yang kami sayangi, dan peserta Rakernas yang kami cintai. Tibalah kita di saat yang dinantikan. Penyerahan hasil Rapat Kerja Nasional Partai Nasdem oleh Ketua Steering Komite Rakernas kepada Ketua Umum Partai Nasdem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman,
hadirin hadirat para peserta kongres, setelah melalui mekanisme rakernas yang cukup dinamis dan penuh dengan sukacita, semalam steering committee telah menggodok 3 nama. 3 nama itu tentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh Ketua Umum dan pasti memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Partai Nasdem. Maka dengan seizin Rakernas yang sangat mulia ini dan seizin Tuhan Yang Maha Esa, rekomendasi Rakernas ini saya mewakili anggota steering committee menyerahkan kepada Ketua Umum. Ketua Umum, kepada Ketua Umum dimohon dengan hormat untuk menuju ke panggung berkenan menerima hasil Rakernas Partai Nasdem. Inilah penyerahan hasil Rakernas Partai Nasdem 2020. Pengarahan Ketua Umum Partai Nasdem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Majelis Tinggi beserta dengan seluruh anggota, seluruh fungsionaris DPP, DPW, DPD, para balik, para bakal calon legislatif, beserta Rakernas yang saya banggakan, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Tanpa terasa, kita telah melalui menjelang 3 hari penuh pelaksanaan Rakernas yang telah kita laksanakan di tempat ini. Dengan seluruh rasa kebanggaan hati dan sukacita saya dikatakan betapa saya bisa merasakan antusiasme, keinginan, spirit, semangat sungguh membesarkan hati saya terhadap saudara-saudara. Ini adalah modal kita, sebuah modal yang cukup berarti untuk kita berjalan, bergerak di dalam keinginan mencapai objektif tujuan yang akan kita capai. Tanpa terasa sudah perjalanan partai juga mendekati 11 tahun. Sebagai partai yang relatif berusia muda, sejujurnya saya ingin katakan pada saudara, apa yang telah kita kerjakan bersama sebagai sebuah tim, baik dari seluruh fungsionaris dari mulai DPP, DPW, DPD, DPC, bahkan DPRD. Menurut apa yang saya pahami, memang belum optimal. Belum seluruh daya, energi, dan kekuatan kita keluarkan. Ini memerlukan kembali suatu upaya-upaya yang lebih keras, lebih kokoh
lebih mengeluarkan output kinerja yang lebih hebat. Tapi bolehlah kalau kita mencoba memberikan poin dari 1 sampai 10, berapa angka yang kita capai? Tidak terlalu hebat, sekitar 7,5. Nah, itu poin kita. Kita memang sadar, kita tahu siapa kita sebenarnya sebagai institusi partai politik dalam kancah berkompetisi di tingkat nasional. Memang diperlukan seluruh potensi dan daya kemampuan yang ada pada kita terintegrasikan dalam semangat kekitaan. Dalam semangat kekitaan. Inilah yang akan merupakan sebuah modal utama. Maka betapa besar hatinya saya. Ajakan yang terus-menerus saya upayakan untuk saya lakukan dan diikuti oleh saudara semuanya, yaitu ajakan untuk saling membesarkan hati. Inilah Nasdem. Inilah suasana kebatinan di partai ini. Dan inilah apa yang saya harapkan ketika saya mendirikan partai ini. Suasana kekitaan. Kita saling membesarkan hati. Ini adalah suatu kekuatan. Nah, energi positif yang seperti inilah yang saya yakinin akan bisa memberikan arti ketika kita ikut memberikan kontribusi pemikiran-pemikiran kita kepada masyarakat. Kita bisa berbicara dalam banyak hal dan aspek-aspek apa saja yang ada dalam kehidupan ini. Ketika itu dimulai dengan suatu nawa itu, niat baik, ketulusan, kejujuran, dan didampingi dengan kemampuan knowledge yang profesional. Insya Allah, berapa besar pun tantangan yang di depan kita, insya Allah itu akan mampu kita ada. Kita akan mampu menghadapi ini. Kita tahu kita masih dalam usia belia yang amat belia. Tapi sekali lagi dengan apa yang saya katakan tadi, ketika kita menyadari di mana sebenarnya kekurangan yang ada pada diri kita, dan dalam semangat kekitaan, maka insya Allah kita akan berhasil berkompetisi. Suasana Rakernas ini adalah merupakan ekspresi kita semuanya. Ini adalah Rakernas yang paling terheboh dalam perjalanan partai-partai politik di negeri. Luar biasa. Jadi tidak salah kalau organizing committee, sekali lagi saya ajak saudara berikan tepuk tangan. Tapi bukan hanya itu, pemikiran-pemikiran, konsepsi, gagasan hingga melahirkan rekomendasi apa yang ada di tangan saya ini. Itu juga sebuah perenungan hasil keras daripada kawan-kawan saudara steering committee. Kita berikan tepuk tangan juga. Inilah saudara semuanya, bangsa ini sedang bergelut dengan seluruh kondisi permasalahan yang sedang dihadapi. Kita mempunyai sebenarnya modal besar dalam apa yang kita miliki sebagai suatu bangsa. Saya pernah katakan dan berapa kali saya katakan, tidak semua
bangsa-bangsa lain di permukaan bumi ini mendapatkan anugerah yang begitu luar biasa dari Sang Maha Pencipta seperti kita di Indonesia ini. Saya perlu ulangi dan katakan, dimulai dari positioning strategisnya secara geografis, Indonesia salah satu amat terbaik dalam positioning. Sumber daya kekayaan alam kita luar biasa. Sumber daya manusia kita cukup, lebih dari cukup. Tetapi realita kehidupan kita, ketika kita memang ingin menggapai sebuah cita-cita yang lebih besar, tidak hanya sekedar duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lainnya, tapi kita mau lebih daripada itu. Kita mau memberikan kontribusi yang lebih optimal bagi seluruh tatanan kehidupan bangsa-bangsa yang ada di permukaan bumi. Ketika kita mulai bertanya kepada diri kita, mampukah kita, bisakah kita untuk melahirkan itu? Saya pikir kalau kita sungguh-sungguh memulai sesuatu transisi baru, apabila esensi definisi daripada terminologi gerakan perubahan itu telah kita mampu laksanakan, kita akan mencapai itu. Tetapi realita kehidupan yang ada dalam interaksi sosial membuat kita harus bisa menerima fakta objektif yang ada. Kita masih jauh dari harapan. Negara dengan produksi minyak yang terbesar misalnya, palm oil, nah kita kesulitan minyak goreng berbulan-bulan. Ini sebuah hal yang bisa membuat hati kita bertanya, apa yang salah? Urusan tetek bengek seperti ini aja memerlukan waktu yang terlalu lama untuk penyelesaiannya. Inilah saudara, kenapa kita harus terus-menerus berjuang untuk membawa misi gerakan perubahan. Karena esensi utama daripada gerakan perubahan itu adalah perubahan sikap mental dari seluruh apa yang kita miliki. Jadi kita memang harus berterima kasih kalau ada ustadz kita, lama kita seperti dasar latih ini. Indonesia memerlukan dasar yang banyak, bersatu. Gaspol. Kenapa saya katakan begitu? Kita simak ke pikiran-pikirannya. Kita dengar ajakannya. Indonesia membutuhkan itu. Ajakan-ajakan yang memberikan kesejukan hati. Ajakan yang memberikan rasa optimisme. Dan sedikit banyaknya juga mengandung humoris. Bikin jiwa kita hidup. Tapi ketika sebaliknya Ustadz hanya menghakimin kita, kamu akan masuk neraka, pasti masuk neraka, kita pun lemas. Apa ini Ustadz ini bisa memveto yang mengajak kita untuk masuk neraka? Siapa dia? Membuat terminologi definisi Islam itu adalah Islam yang harus mampu untuk mengusir para kafir. Jangan dekat-dekat, tidak boleh bergaul, tidak boleh bersalaman karena itu lain agama dengan kamu. Aduh, hancurlah hati kita. Ini permasalahan kita. Tuduhan-tuduhan yang penuh dengan sinisme, cynical, propaganda-propaganda yang negatif. Ini yang kita makan sehari-hari melalui kemampuan, kemajuan teknologi yang kita serap dalam praktek kehidupan keseharian kita.
dengan menggunakan sosial media misalnya. Dan ini adalah problematik kita sebagai satu bangsa. Maka diperlukan upaya yang terus-menerus secara konsisten, ajakan-ajakan yang membesarkan hati kita. Kita adalah bangsa yang besar. Siapa yang harus berperan untuk bisa mendapatkan referensi yang berarti agar diikuti oleh masyarakat kita? Saya pikir bukan hanya para ustaz, tidak cukup. Para ulama tidak cukup. Pemerintah tidak cukup. Partai-partai politik apalagi. Ini adalah merupakan misi dan tugas kita sebagai satu bangsa. Tetapi bagaimanapun diperlukan kepala lokomotif yang menarik gerbong lokomotif. Disinilah peran para elit-elit bangsa ini, para pemuka-pemuka bangsa. Pemuka-pemuka bangsa sebetulnya yang perlu menjadi catatan kita, tidak banyak yang diminta oleh masyarakat. Satu hal yang pasti dirindukan, apa itu? Keteladanan. Keteladanan. Maka ketika semangat praktek keteladanan ini semakin hari semakin tergerus, menangislah bangsa ini. Ketika para pemuka bangsa ini, pemimpin-pemimpin bangsa ini, termasuk pemimpin-pemimpin institusi partai politik, pikirannya, kerjanya hanya untuk dirinya, memperkuat dan memperbanyak pundi-pundi kantongnya, hanya mengatur anak, istrinya semata-mata, familinya, menangislah Republik ini, saudara. Kita perlu tetap mengingatkan semua kita, tanpa harus menyatakan kau yang salah dan terlalu cepat menyalahkan diri orang lain, tapi amat pelit dan menyalahkan dirinya sendiri. Itulah keteladanan yang kita harapkan. Kita mau berbicara sistem demokrasi dan atas nama demokrasi, seluruh pembenaran untuk dan atas nama demokrasi. Saya pikir marilah kita merenung sejenak. Belum tentu, belum tentu benar. Demokrasi pada hakikatnya tetap harus memberikan efek yang positif dan moral obligation, tanggung jawab moral yang mengikat. Kita tidak biarkan semuanya terserah. Dia akan berjalan karena ini adalah demokrasi. Pemilu, pilpres secara langsung, pilkada gubernur, bupati, wali kota secara langsung, bukanlah jaminan akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang genuine. Itu perlu diingat oleh seluruh kader Nasdem. Maka selektivitas yang lebih objektif secara proporsional itu harus kita mulai juga dari diri kita. Kalau sekedar hanya mencalonkan saja berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pragmatisme, menangislah negeri ini. Pertimbangan kita harus lebih bisa mendasari pikiran-pikiran yang lebih objektif untuk kepentingan yang lebih besar. Bukan juga hanya kepentingan hari ini, tapi juga menyangkut kepentingan hari ini, hari esok, dan masa depan anak cucu kita. Indonesia memerlukan pikiran-pikiran. Tantangan kita begitu kompleks. Kita hanya mengandalkan sumber daya kekayaan alam yang kita miliki. Kita mensyukuri itu. Tapi itu sudah bukan lagi merupakan modal kapital aset yang utama dalam berkompetisi di dunia ini. Banyak negara-negara lain yang tidak memiliki kekayaan sumber daya alamnya, mereka bisa mengatur negara-negara yang sumber daya kekayaan alamnya lebih hebat. Dan itu tidak boleh terjadi
di negeri kita ini sepanjang ada Partai Nasdem. Inilah wujud dan bentuk nasionalisme kita. Kita sayang pada negeri ini. Untuk merefleksikan sayangnya kita, maka kita harus tetap menjaga kewarasan berpikir, logika kita yang sehat. Kita boleh kurang dalam banyak hal, tapi jangan permainkan akal sehat, saudara semua. Maka Nasdem mengingatkan, Indonesia adalah milik kita. Akal sehat itulah harus tetap terjaga. Dan pikiran-pikiran yang penuh sinisme, tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, fitnah, saya pikir itu menambah beban bagi bangsa ini. Rakernas ini jelas mengambil tema meneguhkan komitmen kebangsaan kita. Dari sini kita bergerak untuk memulai memberikan penjelasan sebenarnya kepada masyarakat. Kita sayang pada negeri ini. Kita sayang pada keluarga kita. Tetapi kita lebih sayang juga kepada masa depan anak cucu kita. Maka pemilu yang akan kita hadapi pada tahun 2024 yang akan datang, sewajarnya lah Nasdem harus bisa mempersiapkan diri sejak dini hari. Presidential threshold yang 20% sebagai persyaratan untuk mengusung siapapun yang dicalonkan sebagai calon presiden, hari ini belum kita miliki. Kita memiliki kemampuan, ide dan gagasan yang ada. Tapi kita harus menerima realita persyaratan yang ada. Nah, di sini kita harus pintar-pintar membaca situasi yang ada. Kita harus mampu bagaimana agar idealisme yang ada pada diri kita tetap harus terjaga. Tapi partai ini, saya harapkan dia bisa menambah lebih hebat lagi ke depan untuk mendapatkan kemampuan. Tidak salah kalian berada di Nasdem. Maka kalau ada yang bertanya, kenapa malam hari ini Nasdem sudah mempersiapkan calon presiden yang akan diusungnya pada tahun 2024 yang akan datang? Jawabannya sederhana, karena kita tahu diri. Kita tahu diri. Kita tidak bisa bekerja dalam speed yang sama. Kita tidak bisa bekerja seperti itu. Kita tahu kita masih punya banyak kelemahan. Kita tahu kita masih kurang persyaratan. Tetapi kita berikhtiar. Kita memohon pada Sang Maha Pencipta. Diniatkan dengan niat baik tadi. Ketulusan hati, kejujuran hati. Ini modal kita. Dan kalau ada yang mau bermain-main dengan Nasdem, itu bukan urusan Nasdem lagi, saudara. Inilah kita. Maka siapapun yang kita putuskan nanti, dari rekomendasi yang telah saudara-saudara berikan kepada saya, tentu kewajiban saya sebagai ketua umum, sebagai chief in command, sebagai captain yang bertanggung jawab, saya harus berikhtiar sepenuh hati. Saya harus jujur pada diri saya sendiri dan akal sehat saya. Apa yang terbaik untuk bangsa ini, bukan apa yang terbaik untuk Nasdem semata-mata. Saya berjanji kalau itu lebih baik untuk bangsa ini, Nasdem di bawahnya, ya Allah,
kami menerima itu dengan sukacita. Jadi saudara, dengan spirit, semangat, keikhlasan hati, kejujuran kerja keras, etos yang kuat, ada dasar latih, insya Allah perjuangan kita akan berhasil. Maka tantangan demi tantangan dari satu persoalan yang kita hadapi selesai dalam kehidupan ini, bersiaplah kita menghadapi persoalan baru. Dan itulah sebuah siklus kehidupan. Partai ini terus bergerak membawa politikal gagasan yang ada, diiringi dengan niat baik tadi. Saya harus nyatakan pada saudara, kalau kita mau menang, bekerjalah dengan kejujuran hati. Karena saya yakin dan percaya, arah angin sejalan dengan keinginan Nasdem. Arah angin perubahan, saudaraku, arah angin perubahan. Ini yang harus bisa kita baca. Sebuah tanda-tanda emosi publik yang dekat dengan nuansa cara berpikir Nasdem, itu adalah modal besar. Bersiap-siaplah ke arah itu. Tapi marilah kita menjaga komitmen diri kita bersama. Seandainya memang kita pun menjadi sesuatu yang lebih hebat dari apa yang kita miliki hari ini, tetaplah kita dengan apanya ada seperti kita hari ini. Kita harus bisa menjaga komunikasi pada seluruh komponen masyarakat secara lebih bijak, secara lebih luas. Buang itulah praktek kesombongan, merasa hebat sendiri, merasa paling mantap sendiri. Itu bukan Nasdem. Ada urusan apa? Kita tidak pernah untuk merendahkan dan berniat mengurangi rasa respek dan hormat kita kepada siapapun itu, baik pada pribadi perorangan maupun kelompok dan institusi. Tidak, itu bukan Nasdem. Tapi kalau ada yang bersalah sangka kepada kita, kita harus arif dan bijaksana. Nasdem masih banyak stok senyumnya. Nasdem harus terbiasa dengan humor, dengan canda, dan tertawa dan gagah. Berpolitik dengan sukaria, itu jauh lebih baik. Ini jauh lebih berarti dan ini dinantikan oleh bangsa ini. Politik merendahkan satu sama lain, sombong dengan kesombongan yang pada diri. Saya pikir mulai dari seorang Ustadz Nasar Latif, termasuk saya, dan banyak lagi rakyat Indonesia yang menyatakan, sudah salah budak ini. Apa yang mau kita tiru dari semangat berpikir seperti itu? Dengan modal kesombongan seakan-akan yang paling benar, paling hebat, paling kuat, paling berkuasa. Tidak ada itu artinya bagi Nasdem. Untuk itulah saudara-saudaraku, tetaplah kita berjuang dengan mengedepankan akal sehat.
kemampuan profesionalisme kita adalah merupakan andalan, tetapi apabila dia tetap didampingi oleh moralitas. Inilah sebenarnya yang kita harus miliki. Satu gubernur bersama kita cukup, tapi bisa juga amat tidak cukup sama sekali. 10 bupati pada kita cukup, tapi bisa juga dikatakan tidak cukup sama sekali. Tetapi jauh lebih baik kita memiliki satu gubernur, ketua DPW, punya komitmen yang kuat untuk Nasdem, daripada kita memiliki 10 gubernur yang juga tidak merasa dirinya Nasdem. Jadi kita mulai, saudaraku semuanya. Inilah perjuangan kita. Maka dalam perjalanan partai ini ke depan, kita harus berupaya untuk meningkatkan perolehan elektoral kita. Karena itu yang akan membawa kita. Tidak ada lagi lembaga survei yang menyatakan itu partainya 3%, 2%. Saya tidak marah sebagai ketua umum, cuman saya itu merasa terima kasih juga dia. Ini membuat tantangan kepada saya sebagai ketua umum partai ini. Insya Allah, sebagai kapten, saudara-saudara, saya akan bawa kapal ini sebagai nahoda. Pemilu yang lalu 2019 kita peroleh 59 kursi. Tapi saya mau bertanya pada saudara, bisakah kita meningkatkan jumlah perolehan kursi kita jauh lebih baik? Bisa kalau kita jujur pada teriakan bisa tadi. Kita berupaya ke arah sana, saudaraku semuanya, dengan seluruh tantangan, lapangan yang kita harus hadapi. Tapi Dewan Pimpinan Pusat Partai, saya beserta dengan kawan-kawan berikhtiar. Ya, kalaupun kita tidak menjadi partai pemenang, tapi dekat-dekat situ. Harus benar-benar dekat. Dan saya mau menyatakan komitmen saya. Dan saya membutuhkan dukungan saudara semuanya. Kita akan buktikan, insya Allah, Nasdem tidak salah. Nasdem adalah pilihan yang terbaik. Maka dari itulah saya mencoba membuka rekomendasi yang ditujukan kepada saya dengan amanah Rakernas ini memutuskan menetapkan rekomendasi nama-nama bakal calon Presiden Republik Indonesia yang akan diusung oleh Partai Nasdem pada pemilu 2024 yang akan datang dari 3 nama. 3 nama ini adalah pilihan saudara, pilihan Rakernas. Saya harus mengingatkan, tidak ada yang kurang satu sama lain di antara 3 nama ini. Tidak ada yang kurang. Nilainya sama di mata saya sebagai ketua umum DPP. Urutannya boleh 1, 2, 3, tapi itu adalah berdasarkan urutan. Kualifikasinya sama.
Dan itulah komitmen saya dan penghargaan saya kepada saudara di Rakernas ini. Maka saya akan bacakan penetapan rekomendasi nama-nama bakal calon presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024. Pertama, Anies Rashid Baswedan. Kedua, Muhammad Andika Perkasa. Ketiga, Ganjar Pranowo. Saudara, kita telah menetapkan tiga kandidat bakal calon presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024-nya. Kita demokrasi yang adil, membangun demi dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nasdem, 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 adil, makmur dan sejahtera. Itulah arah bangsa, masa depan gemilang Indonesia Jaya. Nasdem, Nasdem, Nasdem. Dari tiga nama tadi, kursi presiden hanya satu. Kursi presiden hanya satu. Seandainya kursi presiden itu ada tiga, ketua umum tidak perlu berpikir apa-apa lagi. Hanya satu. Undang-undang akan memilih juga satu calon presiden. Insya Allah kita akan tetapkan satu. Waktu dan tempatnya kita cari hari baik, bulan baik. Bagi kita tidak ada satupun hal yang amat membuat kita harus terdesak. Karena apa? Sekali lagi saya nyatakan, apapun keputusan kita ingin mencalonkan yang terbaik untuk kepentingan bangsa ini. Seandainya apapun yang terbaik bagi bangsa ini, sang calon yang kita dukung, insya Allah terpilih, kemudian juga lupa pada Nasdem, itu sudah nasib kita. Kita boleh terus-menerus membangun kemampuan dan kekuatan yang ada pada diri kita, yaitu dengan dua aspek sekaligus. Yang pertama, berharap pada yang terbaik. Yang kedua, mempersiapkan diri pada hal yang terjelek. Inilah realita kehidupan. Kita masih hidup pada realita kehidupan. Bagaimanapun idealisme kita yang ingin kita perjuangkan, tetaplah kita berpijak pada realita kehidupan yang kita miliki. Maka saudara, insya Allah kita akan memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Pemilu 2024 adalah merupakan momentum yang amat sangat berharga bagi kita sebagai institusi partai politik. Masih banyak pekerjaan rumah kita, pikiran-pikiran gerakan perubahan untuk merestorasi Indonesia. Mungkin baru 1% yang kita lakukan. Kita masih berutang pada komitmen kita untuk membangun kekuatan kehidupan kemaslahatan masyarakat dengan membawa pikiran-pikiran gerakan perubahan.
Saudara-saudara, marilah kita bersama berharap dan berdoa agar kita diberikan kekuatan dari Sang Maha Pencipta. Lahir dan batin kita diberikan kekuatan hingga kita tetap berjalan di jalan yang sirotol mustaqim. Saya percaya kita mempunyai semangat yang sama. Saya percaya kitalah sebenarnya benteng daripada pluralisme Indonesia. Kita tidak hanya sekedar berbicara sebagai partai nasionalis, tapi tidak melaksanakan pikiran-pikiran yang nasionalis. Kita mau rubah itu. Ucapan dan perbuatan kita harus mampu kita sesuaikan. Kalau tidak rubah saja, jangan jadikan ini partai nasionalis. Kalau kita tidak mempunyai jiwa yang nasionalis. Saudara, sampaikan salam hangat saya pada seluruh keluarga kita. Sekembalinya saudaraku, katakan bahwasanya perjuangan kita masih panjang, tapi kita berhak untuk melangkah lebih maju lagi. Dukungan keluarga amat kita butuhkan. Dukungan masyarakat mutlak harus ada dari kita. Insya Allah kita akan membawa kemenangan pada masa-masa perjuangan kita. Selamat berjuang saudaraku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Surya Paloh, kami mohon untuk tetap di tempat dan kami mengundang dengan hormat Bapak Jan Jarmadi, Bapak Siswono Yudohusodo, Kakak Ahmad Ali, Kakak Joni G. Plati, Kakak Ahmad Saloni, Kakak Lestari Mulia, Kakak Rahmat Gobel, Kakak Prananda Surya Paloh, Kakak Robert Rao, Kakak Siti Nurbaya, dan Kakak Syarul Yasin.